Halo teman-teman, kali ini saya ingin nge-share website yang telah saya buat. Jadi website ini adalah namanya Ingetin. Kita bisa akses website ini dengan laman ingetin.id seperti ini. Ingetin.id. Nah, di website ini itu tujuannya adalah untuk memanajemen organisasi. Jadi untuk manajemen tugas-tugas organisasi, agenda, keuangan, dokumen, bahkan komunikasi antar organisasi seperti surat menyurat, surat keluar, surat masuk, bahkan juga penyimpanan dokumen seperti Google Drive tapi khusus untuk organisasi tersebut. Kita bisa pakai website Ingetin ini. Untuk fiturnya apa saja? Kita bisa langsung praktek saja, oke? Sekarang kita login. Di sini bisa daftar. Jika belum ada organisasinya, maka bisa daftar, kemudian bikin organisasi. Jika sudah, langsung saja masuk. Kemudian ketika masuk, kita bisa memilih organisasi yang telah kita masukkan. Atau misal jika ada orang yang dia mengikuti beberapa organisasi, maka di sini akan muncul organisasi mana yang akan dia masuki. Misal saya pilih yang ini. Nah, di sini untuk halaman dashboardnya itu keterangan biasa seperti tugas-tugasnya apa saja yang sudah, belum, dan selesai. Kemudian acara apa saja yang belum yang akan datang, kemudian anggotanya. Lanjut kita ke fitur tugas. Nah, fitur tugas ini seperti manajemen tugas biasanya. Jadi nanti muncul tugasnya apa saja. Nanti juga bisa dilihat siapa saja petugas di sini. Bisa lebih dari satu petugasnya. Nah, kemudian bisa nambah tugas dan memilih petugasnya siapa saja dan deadline-nya. Oke, kemudian ada fitur kalender. Nah, fitur kalender ini itu seperti ini. Jadi ada tempatnya dan waktu mulainya, dan juga ada dua jenis tipe acara. Ada yang ada absensinya, ada juga yang tidak ada absensinya. Nah, jika ada absensinya itu bisa untuk absensi seperti ini. Kemudian kita juga bisa lihat siapa saja yang situ absen. Nah, untuk tambahnya seperti ini: judul, deskripsi, tanggal acaranya kapan, dan juga tinggal aktifkan absensi jika ada absennya. Seperti itu. Nah, tadi kelewatan, setiap kita membuat sebuah tugas, itu tugas yang bersangkutan itu akan menerima pesan WA bahwa dia telah ditugaskan, seperti ini. Nah, nanti akan mendapatkan pesan seperti ini jika dia telah ditugaskan di dalam halaman ini. Kemudian untuk kalender itu juga sama. Ketika kita menambah kalender, maka semua anggota yang ada di organisasi ini dia akan mendapatkan pesan seperti ini, ada acara baru, seperti itu. Nah, kemudian ada juga fitur dokumen. Nah, di sini seperti Google Drive tapi khusus untuk organisasi ini. Jadi per organisasi. Ini sama seperti Google Drive. Jadi kita bisa membuat sebuah folder, kemudian menyimpan folder di dalam folder, menyimpan file di dalam folder, seperti itu. Nah, ini untuk cara bikin folder dan mengupload filenya. Kemudian ada juga untuk fitur keuangan. Nah, di sini kita bisa bikin pemasukan dan pengeluaran. Nanti muncul satu akhirnya. Ketika nambah transaksi, nanti kita bisa milih pengeluaran atau pemasukan, kemudian jumlahnya berapa, deskripsinya apa, tanggalnya berapa. Nanti masuk ke riwayat transaksi. Nah, itu juga tercatat siapa yang mencatatnya, siapa yang bikin transaksi. Karena ini penting agar bisa diketahui siapa yang bikin transaksi. Kemudian kita juga bisa ekspor. Dan di sini juga ada filter-filternya, pemasukan, pengeluaran, dan lain-lain. Kemudian ada surat menyurat. Nah, di sini itu seperti jadi kita bisa mengirim surat ke organisasi lain. Seperti ini. Contoh saya bikin surat, kemudian kita kirim ke organisasi mana. Seperti ini. Kemudian kita pilih suratnya apa yang kita mau kirim.
nanti masuk ke surat keluar. Tapi di organisasi tersebut yang kita kirim itu masuk ke surat masuk seperti ini. Jadi ketahuan dari siapa suratnya. Seperti itu. Kemudian ada juga agenda. Ini seperti agenda tahunan. Jadi kayak per bulan dia ada agenda apa saja rencananya, seperti itu. Beda dengan kalender tadi. Kalau kalender dia seperti bikin acara, kalau agenda ini seperti rencana tahunan, dia ada agenda apa saja. Oh iya, tadi ketinggalan ketika di surat, ketika kita mengirim surat, nanti ketika berhasil, maka para admin atau yang mempunyai hak akses admin di organisasi yang dikirimi itu akan menerima pesan seperti ini. Ada menerima surat, jadi akan ada pesan juga di WhatsApp-nya itu. Nah, kemudian kita ke poin dulu. Nah, di sini nanti muncul poinnya per orang berapa, nanti bisa ditambah oleh adminnya. Kemudian max poinnya ini itu juga bisa diatur di tiap organisasi ingin berapa per organisasi. Kemudian kita juga bisa melakukan kritik. Nah, di sini ada dua jenis. Ada kritik organisasi, juga ada kritik pribadi. Jika kritik organisasi itu maka kritiknya dia satu organisasi ini yang bisa lihat. Namun untuk kritik pribadi itu hanya per orang yang lihat, seperti itu. Untuk tambah kritiknya di sini. Nah, untuk kritik ini itu kita sangat menekankan anonimitas. Jadi siapa yang mengkritik itu itu kita rekam. Jadi kita tidak tahu ini yang mengirim siapa. Jadi benar-benar kritiknya sangat anonim untuk menjaga demokrasi itu tersendiri. Kemudian ada fitur kirim pesan. Nah, di sini kita bisa menuliskan pesan, kemudian memilih mau beberapa anggota atau semua anggota. Nanti akan terkirim ke WhatsApp mereka masing-masing. Seperti ini, pesan organisasi. Anda mendapat pesan dari siapa, nanti akan seperti ini dari sini. Divisinya apa, posisinya apa, pesannya apa, seperti ini. Nah, kemudian ke fitur anggota. Nah, di sini kita bisa nambah anggota, memberikan kritik, dan juga menambah poin. Nah, ketika nambah anggota, di sini kan kita memasukkan nama, email, divisi, jabatan, dan nomor telepon, dan juga akses. Nah, yang paling penting itu adalah email dan juga nomor telepon. Nah, untuk email itu yang dipakai untuk login. Nanti akan kekirim di WA-nya. Nanti ketika berhasil membuat anggota, itu akan terkirim pesan di WhatsApp-nya. Nomor teleponnya itu password default-nya. Jadi pertama akan pakai password default, dia akan nama organisasi 123. Nama organisasinya ini 123, seperti itu. Kemudian hak akses ini itu ada admin sama anggota biasa. Bedanya apa? Untuk yang anggota biasa, untuk yang admin itu dia bisa bikin, edit acara, kemudian keuangan dan hak pokok fitur-fitur yang penting seperti itu. Kayak edit, tambah poin, ini kan untuk admin, tambah anggota, ini untuk admin. Jadi fitur-fitur yang penting kayak bikin keuangan, bikin tugas, bikin agenda, itu hanya yang bisa melakukan hanya anggota yang memiliki akses admin, seperti itu. Jadi dibedakannya seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa edit profil di sini, nama, password. Di foto profil ini belum kami kerjakan, masih proses. Dan juga bisa edit organisasi, namanya, deskripsinya. Nah, tadi max poinnya berapa, seperti itu. Nah, untuk saat ini masih mungkin akan ada bug-bug karena ini masih baru jadi websitenya. Jika ada bug, bisa kirim email saja ke sxgdevs@gmail.com. Nanti akan langsung kami tangani bug tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya share kali ini.
Jika ada saran atau kritik, bisa langsung kirim saja ke email sxkdevs@gmail.com.